Shalom anak KKR, kita akan mulai ibadah minggu ini dengan fotum dan salam. Kebaktian minggu KKR ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia, dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, bagus sekali adik-adik. Kira-kira sudah 2 minggu ya kita tidak bertemu. Kak Sari dan kakak dan abang yang lain rindu untuk ketemu adik-adik. Adik-adik rindu kan? Iya, rindu juga ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita tinggal di rumah. Karena apa adik-adik? Di luar banyak virus. Sudah banyak virus dan yang membuat kita sakit. Ya, jadi lebih baik semua orang dianjurkan untuk tinggal di rumah saja, tidak kemana-mana dulu. Jadi adik-adik sekarang bisa beribadah bersama papa mama di rumah untuk hari ini, ya kan? Oh iya, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak? Hari ini ada hari yang spesial loh. Hari apa sih? Oh iya, hari Paskah. Pintar loh adik-adik. Hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Jumat lalu, siapa yang ingat? Kita merayakan hari apa? Benar, Jumat Agung. Kita merayakan Jumat Agung. Nah, hari ini karena Paskah, maka Kak Sari mengucapkan Selamat Paskah adik-adik. Ya, nah Kak Sari ingin bercerita tentang kebangkitan Yesus. Sebelum Kak Sari bercerita, kita berdoa yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman. Walaupun mungkin kami tidak bersama-sama di sekolah minggu, tapi kami tetap bersuka cita boleh mendengarkan firman bersama papa mama kami, kakak adik kami, dan keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami dan memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman? Bilang amin ya. Adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman? Amin. Oke, sekarang Kak Sari mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Sudah siap kan? Dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Kak Sari membaca dan adik-adik juga membaca. Ya, 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ya adik-adik, hari ini temanya adalah Yesus bangkit. Apa temanya adik-adik? Benar, Yesus bangkit. Kak Sari akan menceritakan cerita Alkitab hari ini. Siap ya mendengarkan? Yesus bangkit. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Setelah Yesus disalibkan, semuanya bersedih. Murid-murid dan wanita-wanita yang setia menemani dan melayani Yesus, semuanya bersedih. Sambil menangis, mereka membawa mayat Yesus untuk dikuburkan di kuburan milik keluarga Yusuf Arimatea. 3 hari lamanya semua berduka cita. Tidak ada yang pergi melayani, tidak ada yang pergi beribadah, semua sedih. Lalu
Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur Yesus dengan membawa minyak rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Masih ada loh kesedihan di wajah wanita-wanita tersebut. Dan mereka berkata, "Aduh, siapa nanti akan membuka tutup kuburnya? Kan dari batu besar." Tapi mereka tetap berjalan ke kubur Yesus. Tiba-tiba adik-adik terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Penjaga-penjaga yang bertugas menjaga kubur Yesus berlari ketakutan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata batu besar penutup kubur Yesus pun terguling. Wah, gempanya besar sekali. Dan lihat, kubur Yesus terbuka. Maria Magdalena dan teman-temannya segera berlari ke dalam. Maria dan teman-temannya tidak menemukan mayat Yesus. Hanya ada kain kapan pembungkus mayat Yesus. Mereka menangis. "Aduh, bagaimana ini? Kemana mayat Yesus? Mayat Yesus sudah dicuri orang. Gimana ini?" Tiba-tiba mereka melihat malaikat yang bercahaya dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat dia." Tadinya Maria Magdalena bersedih, tetapi ketika mendengar pesan malaikat itu, mereka teringat bahwa Yesus juga pernah bilang bahwa pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Dan sekarang adik-adik, mereka bergembira sekali. Mereka keluar dari kubur dan bergegas menemui murid-muridnya lain. Waktu itu, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Jangan takut, pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tak lama kemudian adik-adik, Yesus pun menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dalam tubuh kemuliaan. Ini membuktikan bahwa Yesus bangkit. Yesus tidak mati. Dia hidup untuk memberikan jaminan bahwa barang siapa yang mati di dalam Dia, mereka akan bangkit kembali dan beroleh hidup kekal bersamanya. Jadi, kita harus bersukacita karena Yesus bangkit. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengar dan melihat bagaimana Yesus bangkit di zaman itu. Sekarang Kakak Sari mau tanya, adik-adik percaya nggak bahwa Yesus sudah bangkit? Percaya, kita semua percaya. Lalu apa buktinya Yesus sudah bangkit? Ya, benar sekali adik-adik. Ada beberapa bukti yang menandakan bahwa Yesus sudah bangkit. Batu terguling, kubur kosong, ada malaikat. Benar. Sekarang kita merayakan Paskah yang artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik ingat nggak apa yang biasanya kita lakukan di gereja sekolah minggu pada waktu kita merayakan Paskah? Benar, mencari telur, menghias telur, nonton TV tentang atau nonton movie tentang Yesus bangkit, atau semua kegiatan yang berkaitan dengan Paskah, ya kan? Nah, tapi Paskah bukan cuma sekedar kegiatan-kegiatan saja. Paskah yang terpenting artinya adalah bahwa kita percaya Yesus bangkit. Dia menderita, mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia memberikan kemenangan kepada semua orang yang percaya kepadanya.
dan menandakan bahwa Dia bangkit dan memberikan sukacita kepada kita semua. Adik-adik, ada sukacita nggak? Ada. Benar, ada sukacita karena kita memperingati Yesus yang sudah bangkit. Sebelum Kakak Sari tutup dalam doa, Kakak Sari mengingatkan sekali lagi adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum yang banyak dan tetap tinggal di rumah. Oke adik-adik? Oke, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih boleh menjadi Tuhan yang boleh memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau bangkit dan Engkau telah menang dari maut dan memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih buat hari ini ketika kami boleh mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan boleh dimengerti kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami dan perlindungan bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah KKR minggu ini sudah selesai. Kita dapat bersalaman, kiri kanan kita salam papa mama, adik kakak kita, dan keluarga lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam sikap berdoa, mari kita ucapkan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku